Yang pertama, bagaimana menyikapi perbedaan waktu subuh antara jadwal sholat dari Kemenak dengan salah satu lembaga yang lain karena berkaitan dengan mulai berhentinya makan sahur? Ya, jawabannya, kalau malam hari itu hukum asalnya adalah malam. Maka baqa'u makana ala makana, mempertahankan keadaan awal, maka pada dasarnya malam. Ketika kemudian ada dua jadwal yang berbeda, maka jadwal yang pada dasarnya yang kita menangkan adalah jadwal yang paling belakangan, karena dia didukung oleh hukum asal. Hukum asal malam adalah malam. Apalagi kemudian jika lembaga tersebut adalah lembaga yang kredibel, terpercaya, yang dia memundurkan itu karena alasan ilmiah yang bisa diterima, maka saya sarankan untuk mengacu kepada yang akhir. Nah, Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana jika sudah masuk waktu maghrib, namun masjid di sekitar rumah kita belum ada yang adzan? Apakah boleh kita berbuka puasa terlebih dahulu? Ya, yang jadi tolak ukur itu bukan suara adzan, karena muadzinnya boleh jadi makan dulu dan sebagainya. Ya, yang jadi tolak ukur adalah tibanya waktu. Ya, maka jika jadwal itu jadwal yang akurat dan jam kita adalah jam yang tepat, maka silakan berpedoman dengan jadwal bersama jam yang akurat meskipun belum terdengar adzan maghrib. Nah, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bagaimana membayar hutang puasa yang sudah lama? Kita sudah lupa berapa banyaknya hutang puasa. Apakah bisa digantikan dengan fidyah? Ya, tidak semua hutang puasa bisa dibayar fidyah. Hutang puasa yang bisa dibayar fidyah itu, ya, pertama orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Kemudian yang kedua orang yang sakit dengan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Kemudian ya, karena hamil dan menyusui menurut satu pendapat. Maka jika punya utang puasa itu karena haid, maka sama sekali tidak bisa dibayar dengan fidyah. Tidak ada peluang dan harapan, jendela kecil pun tidak ada. Lubang angin pun tidak ada. Punya utang haid 10 tahun dan yang lainnya, kemudian karena sekarang orang kaya mampu, saya bayar dengan fidyah saja. Tidak bisa. Kalau itu karena haid, demikian juga karena nifas, demikian juga jika karena batal puasa secara sengaja, ini semua harus dibayar. Dan jika kita tahu kondisinya punya utang puasa, maka hukum asalnya adalah punya utang. Maka hukum asalnya untuk orang tersebut adalah punya utang. Maka kewajibannya adalah mengqadha dan mengqadha sampai yakin kalau hutangnya lunas. Kalau masih ragu-ragu, tambah lagi. Masih ragu-ragu, tambah lagi. Karena hukum asal untuk dia punya utang puasa. Sampai yakin kalau sudah lunas. Nah. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, terkait beberapa perbedaan pendapat mazhab dalam memaknai jauf tadi, pendapat mana yang sebaiknya kita ambil Ustaz? Ya, maka pemaparan tentang tiga mazhab ini ya, dalam rangka supaya membangun budaya toleransi, dan supaya tidak ada ucapan dan ucapan, kalimat dan diksi yang memaksakan pendapat. Maka itu sehingga kita pakai untuk terutama membaca orang lain yang punya pilihan yang berbeda. Maka ketika kemudian dia punya penilaian, oh ini misalnya obat asma itu batal puasa, menurut beliau, oh tidak apa, tidak masalah, ya, tidak masalah. Itu
sejalan dengan kaidah Syafi'iyah dalam masalah konsep jauf. Meskipun wallahu taala a'lam, yang lebih dicenderungi adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah. Sehingga hal-hal tersebut, hal-hal yang diperselisihkan lebih banyak kita nilai sebagai satu hal yang tidak membatalkan puasa, semacam semacam swab, pemeriksaan swab dan yang lainnya, mengikuti konsep mazhab Hanafi dan mazhab Hanafi dan Maliki, dengan tetap hormat siapa yang memilih konsep Syafi'iyah dalam masalah ini, sehingga cenderung apa-apa serba batal, gitu, apa-apa serba batal. Nah, Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz. Apakah suntik membatalkan puasa, Ustaz? Ya, suntik apakah membatalkan puasa? Maka suntik itu, injeksi itu ada dua macam. Ada injeksi di otot, ada injeksi di bawah kulit, dan ada injeksi di vena. Ya, kalau injeksi itu di otot, kemudian di bawah kulit, ya, dan itu bukan injeksi makanan, ya, atau pengganti makanan, ya, maka tidak batal. Tapi jika injeksi itu di vena, maka bisa batal menurut mazhab Syafi'i yang menilai kemudian vena itu rongga. Ya, vena itu saluran ini adalah saluran ini rongga. Ya, sehingga ya, kalau di situ ya, maka pakai sudut pandang Syafi'iyah atau sebagian Syafi'iyah, puasanya batal. Ya, jadi kalau itu kalau suntikannya itu di otot atau di bawah kulit dan bukan pengganti makanan atau pengganti makanan, maka insya Allah tidak membatalkan puasa. Nah, sehingga suntik ini vaksin corona gitu, ini suntikannya di otot, maka tidak membatalkan puasa. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana jika lendir batuk saat sedang sholat dan tidak mungkin dibuang keluar? Apakah membatalkan puasa jika tertelan, Ustaz? Selama masih di dalam mulut, tertelan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah keluar mulut, maka diambil lagi, itu membatalkan puasa. Nah, Ustaz, berikutnya, usia berapa anak sebaiknya ditekankan untuk menyempurnakan puasa sampai maghrib? Kalau misalnya di kitab fikih Syafi'iyah di Kasifatus Saja misalnya, ya, maka puasa itu sama dengan sholat. Maka setelah berumur genap 7 tahun pakai kalender Hijriah, jika memang anaknya mampu, maka bisa dikondisikan agar puasa full sehari. Nah, baik Ustaz, sepertinya ini mungkin pertanyaan yang terakhir Ustaz. Yeah. Bagaimana kafarah bagi suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan Ramadan? Nah, Ustaz. Ya, kafarahnya sebagaimana terdapat dalam hadis, kafarahnya itu bersifat urutan. Yang pertama adalah membebaskan budak. Karena tidak ada budak, maka pilihannya adalah 2 pilihan. Yang pertama adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan jika ini kalau orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan identik dengan masih muda, berarti masih kuat. Kecuali jika dia adalah orang yang hiperseks, sehingga kemudian hubungan biologis itu menjadi satu tuntutan dan kebutuhan sangat mendesak. Ya. Namun jika bahkan dalam sehari itu berkali-kali, jika tidak demikian, maka jika masih muda, maka pada dasarnya mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut. Namun jika memang betul tidak mampu karena satu dan lain hal, boleh jadi punya mah atau yang lainnya yang mengharuskan untuk makan, ya, maka bisa ambil opsi yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin, 1 orang miskin 1 mud
ya bisa 1 mud beras gitu ya. Dan lebih baik jika tidak dan ini harus 60 orang miskin. Tidak kemudian 10 namun sebanyak 6 kali. Namun 60 karena ada ketentuan angkanya 60. Maka harus 60 orang miskin. Ya. Demikian yang kita kaji dan yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini.